Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bella Wahyu sebagai host talk show bersama dengan Bapak Neri Saputro. Halo Pak Neri, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa Mbak Bella. Alhamdulillah. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai tentang denda BPJS. Pertama, apa yang dimaksud dengan denda rawat inap BPJS atau denda pelayanan RITL, Pak Neri? Ya, terima kasih Mbak Bella. Memang ini beberapa hal yang sangat perlu dan penting karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan tentang denda BPJS. Kenapa? Karena seolah-olah orang itu begitu kena denda mesti kaget atau bingung, ya dah. Iya. Nah, yang dimaksud denda BPJS di sini adalah denda yang diberikan atau merupakan sanksi di mana seseorang peserta BPJS itu kalau membayarnya nunggak. Jadi tidak semuanya terlambat tanggal itu didenda, enggak. Jadi kalau nunggak artinya gini, misalkan seharusnya akhir bulan harus bayar, ternyata dibayar bulan berikutnya. Berarti kan bulan berikutnya bayar 2 kali. Berarti yang satu ini kena denda. Itu yang dimaksud denda. Nah, denda di sini hanya berlaku atau terjadi apabila pasien atau peserta itu mengalami atau dirawat inap. Makanya istilahnya adalah denda rawat inap tingkat lanjut. Jadi kalau rawat jalan nggak ada denda. Oh, seperti itu ya Pak Neri. Lalu untuk mengetahui kita kena denda itu seperti apa ya? Oh iya, terima kasih. Ini ada beberapa cara. Yang pertama, kalau kita mempunyai aplikasi JKN Mobile, itu sebetulnya bisa dilihat Mbak Wila. Jadi di JKN Mobile itu ada info peserta. Di situ dilihat dia kena denda atau enggak. Kalau dia kena denda berarti ada tulisan merah di bawah. Masa denda sampai tanggal berapa. Itu yang pertama. Kalau dia tidak dirawat, berarti bisa dipantau sewaktu-waktu. Tetapi kecuali kalau dia itu rawat inap, itu baru ketahuan saat daftar di loket pendaftaran. Begitu daftar di loket, mesti di loket itu ada notifikasi masa denda 45 hari. Sehingga dia harus mengurus denda. Jadi diketahui bisa itu, bisa lewat aplikasi dan saat dia rawat inap. Baik Pak. Jadi melalui aplikasi JKN Mobile itu Ya, bisa betul. diketahui ya Pak ya Ya. sebenarnya. Lalu apa sih Pak penyebab munculnya masa denda rawat inap tingkat lanjut itu? Terima kasih. Tadi sudah saya singgung. Sebetulnya penyebab itu hanya satu, ya toh? Karena menunggak bayar. Artinya menunggak itu berarti bulan ini tidak dibayar, tetapi dibayar bulan berikutnya. Berarti bulan berikutnya itu bayar 2 kali, bulan yang kemarin itu dianggap nunggak. Itu ya Pak. Lalu untuk batas waktu pembayaran iuran BPJS itu bagaimana ya Pak? Oh ya, tentang batas waktu pembayaran itu sebetulnya pada akhir bulan. Artinya bulan berjalan itu harus segera dibayar. Tetapi kalau sudah melampaui akhir bulan berarti sudah nonaktif. Artinya nonaktif gimana? BPJS itu tidak bisa digunakan. Tetapi begitu dibayar lunas sampai tunggakan berapa bulan itu dilunasi, langsung aktif. Walaupun aktif, ini yang perlu diketahui, walaupun aktif itu belum tentu bisa digunakan untuk rawat inap. Jadi artinya apa? Aktif untuk periksa rawat jalan atau di vaskes pertama. Sehingga kalau dia rawat inap, itu akan kena denda. Lalu untuk besaran denda rawat inap tingkat lanjut itu berapa Pak? Oh ya betul. Memang besaran denda itu nggak sama antar peserta, antar orang, atau mungkin yang mempengaruhi kan beda kelas. Kemudian yang kedua beda penyakit. Yang ketiga adalah beda tempat pelayanan. Artinya apa? Misalkan dirawat di mana-mana, rumah sakit manapun, dia tetap kena denda. Tapi antara rumah sakit A, B, dan C itu nggak sama. Kenapa? Karena ini dipengaruhi oleh aturan BPJS yang menggunakan INA JPG. Artinya apa? Jadi di situ ada patokan, ada standar, ada grup tentang penyakit. Jadi misalkan penyakit panas,
grupnya atau biayanya sekian. Rumah sakit B dengan rumah sakit C dengan rumah sakit D tidak sama. Sehingga itu akan berpengaruh. Jadi saya ulangi, yang pertama karena kelas rumah sakit, kemudian diagnosa penyakit, yang ketiga adalah kelas perawatan. Kemudian besarnya di sini adalah 5% kali berapa bulan dia nunggak kali tarif INA JPG tadi. Baik Pak Nery, lalu mungkin Pak Nery bisa menjelaskan mengenai besaran dendanya itu seperti apa biar teman-teman juga lebih mengerti begitu. Oh iya Mbak Willa, jadi tadi udah saya sebutkan bahwa 5% kali jumlah tunggakan bulan ya, jumlah bulan tunggakan kali tarif INA JPG. Tapi perlu diketahui bahwa itu ada maksimal, artinya gini, misalkan kebanyakan orang itu kan nunggak bertahun-tahun, dianggap BPJS nggak dipakai, tahu-tahu sakit, dia bilang punya BPJS, di komputer sudah diketahui di aplikasi itu, oh pasien ini punya BPJS masa denda. Nah kadang bertahun-tahun tapi oleh BPJS itu denda dihitung maksimal 1 tahun. Jadi berarti 5% kali 12 bulan, berarti 60% kali tarif INA JPG maksimal itu. Yang pertama. Yang kedua ada batasan maksimal jumlah, maksimal tarif denda itu 30 juta. Cukup besar juga ya Pak ya? Memang tergantung dari penyakitnya. Lalu mungkin ada contoh dari kasus yang pernah terjadi Pak? Oh ya, ini ada beberapa contoh, misalkan yang pertama, ini ada kasus dengan diagnosa penyakit paru obstruksi kronis. Ini kelas B seperti kelas kita, dari INA JPG tarifnya itu 5.363.802. Ini, jadi biaya INA JPG atau tarif INA JPG 5.363.802. Berapa dendanya? Tergantung berapa bulan. Kalau di sini misalkan 3 bulan berarti 5% kali 3 bulan kali 5.363.802. Ternyata ditemukan denda sekitar 804.570. Jadi kalau dia nggak bayar denda berarti pakai umum. Kalau pakai umum berapa? Ya kira-kira 5 juta. Kalau bayar denda berarti hanya 804. Itu pun nanti kalau sudah administrasi beres semua akan ditanggung oleh BPJS. Cukup jelas sekali untuk penjelasannya. Mungkin ada contoh lain lagi Pak? Tadi yang disinggung maksimal 30 juta. Iya. Ini ada salah satu contoh kasus, misalkan diagnose, ini ada prosedur katup jantung dengan kateterisasi berat. Jadi terutama ini di rumah sakit besar, di mana ada kateterisasi jantung. Kenapa? Karena diagnose ini biayanya sangat besar. Dalam tarif INA JPG, ini kelas A misalkan ya ini, BPJS kelas 3, rumah sakit kelas A, ini biaya atau tarif INA JPG 66.443.771. Jadi 66 juta. Berapa dendanya? Tadi diperkirakan misalkan denda selama maksimal kan 1 tahun atau 12 bulan. Berarti 5% kali 12 bulan kali 66 juta sekian. Kurang lebih berarti 60% kali 66 juta. Hasilnya berapa? Ada 39.860.262. Karena di sini hasilnya lebih dari 30 juta. Tadi kan saya katakan maksimal 30 juta. Berarti denda yang harus dibayarkan adalah 30 juta. Walaupun dendanya 39 juta lebih. Karena ada batasan maksimal. Seperti itu. Jadi kita jadi lebih jelas gitu ya Pak ya mengenai denda BPJS ini. Lalu bagaimana untuk pembayarannya Pak? Di mana kami bisa membayarkan denda BPJS tersebut? Terima kasih. Sebetulnya sebelum bayar itu harus ada prosedur bagaimana ngurusnya. Tapi secara garis besar pembayaran BPJS itu bisa di mana-mana. Pertama kantor pos.
kantor pos seluruh Indonesia dan online. Artinya apa? Misalkan pasien dirawat di sini, mengurus denda di sini bisa dibayarkan oleh anggota keluarga atau kerabat atau saudara di seluruh kantor pos Indonesia. Yang kedua bisa Bank Mandiri. Bank Mandiri ini bisa langsung ke teller, langsung ke lewat ATM atau pakai M-Banking. Kemudian yang ketiga adalah Bank BNI. Kalau Bank BNI itu hanya lewat teller aja, berarti hari kerja aja. Kemudian yang ketiga adalah Bank BRI, bisa lewat teller, ATM atau M-Banking. Istilahnya di sini Bank Merah Putih, karena Bank Merah Putih kan hanya Mandiri, BNI, dan BRI. Kemudian berikutnya bisa lewat Alfamart. Jadi Alfamart di mana saja, tapi harus bilang bayar denda. Jadi sekali lagi bayarnya bilang bayar denda, karena kalau nggak bilang bayar denda, bayar BPJS, nanti masuknya masuk iuran BPJS. Berarti harus diperjelas gitu ya Pak ya untuk kalau di Alfamart. Kemudian yang terakhir adalah bisa lewat Tokopedia. Karena ini lebih praktis, kita nggak usah kemana-mana, bisa online, tinggal tombol di HP, nggak usah beranjak dari tempat duduk, kita bisa bayar lewat Tokopedia. Sebenarnya untuk pembayaran denda ini sangatlah mudah ya Pak ya, karena banyak sekali aksesnya, dimanapun juga bisa dibayarkan. Lalu untuk prosedurnya itu pengurusannya bagaimana ya Pak? Oh ya, untuk prosedur di Rumah Sakit Pare ini yang perlu diperhatikan bahwa yang pertama, pengurusan denda ini bisa dilakukan 24 jam. Artinya apa? Kapanpun bisa dilaksanakan. Kenapa? Karena kalau tidak diurusi dalam 24 jam, ini ada aturan BPJS bahwa dalam pengurusan denda itu maksimal 3 kali 24 jam kerja. Jadi 3 hari jam kerja. Nah, yang sering terjadi di kasus, di lapangan, ini kadang orang pikirannya gini, 3 hari kerja, wah besok ngurus Senin aja. Ternyata ini yang perlu diperhatikan, selain 3 kali 24 jam kerja, dan juga harus diurus sebelum pulang. Jadi artinya gini, misal hari libur, Sabtu pulang, padahal dia sudah diberitahu ngurus 3 hari kerja. Misalkan masuk Kamis, Jumat, wah Senin bisa ngurus, padahal pulangnya Sabtu. Sehingga orangnya ngurus Senin. Bagaimana? Ini nggak bisa. Kenapa? Karena aturan yang berlaku selain 3 kali 24 jam kerja juga sebelum pasien pulang. Ini yang pertama. Yang kedua, misalkan pasien masuk Sabtu, hari libur, mungkin sama petugas dikasih tahu ngurus Senin aja hari kerja. Padahal sudah saya katakan bahwa ngurus denda 24 jam dilayani. Ya dah, 24 jam dilayani. Atau pasien sebelum pulang, atau pasien meninggal. Begitu masuk, dirawat inap 1 hari, pasien meninggal. Padahal hari libur. Pada hari itu juga harus segera ngurus denda. Jangan hari yang sama. Kalau ngurusnya besoknya atau hari kerja, BPJS sudah tidak menanggung. Sehingga pasien itu harus membayar umum. Kan kasihan. Ya kalau habisnya sedikit, kalau habisnya banyak. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi selain melunasi tunggakan, berarti harus aktif, kemudian juga bawa KTP atau nomor BPJS, dan pada waktu pendaftaran ini dikasih surat perintah rawat inap. Kenapa kok pakai ini? Karena kalau ngurus denda itu harus bawa ini. Tujuannya untuk apa? Pada waktu nginput denda di loket denda, ini yang penting adalah nama. Karena pernah ada kasus pasien yang sakit putranya, ternyata yang dikasihkan KTP orang tua, sehingga yang kena denda orang tuanya. Ya kalau belum dibayar bisa dibatalkan, tapi kalau sudah dibayar, nah anaknya juga kena denda, karena denda ini enggak menyangkut individu, tapi menyangkut satu kakak. Sehingga kalau satu kakak itu ngamar semua, berarti semua kena denda. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi yang pertama adalah nama, yang kedua tanggal masuk. Tanggal masuk kenapa? Karena ini untuk menentukan berapa hari dia masuk. Kalau lebih 3 hari, berarti tidak bisa ngurus denda. Artinya apa? Dia harus bayar umum. Atau mungkin sebelum pasien pulang tadi yang sudah saya sebutkan. Kemudian yang lebih penting adalah untuk menentukan tadi tarif INA-JPG adalah diagnosa penyakit. Diagnosa penyakit ini akan mempengaruhi besar kecilnya tarif INA
CPG tadi. Kemudian setelah bawa 3 persyaratan tadi, peserta atau mungkin keluarga, yang mesti keluarga, itu harus datang ke loket denda. Itu jam kerja. Di luar jam kerja bisa ke loket informasi. Sehingga saya ulangi bahwa pelayanan ngurus denda itu 24 jam. Jadi tidak ada batas. Sehingga untuk mempermudah, untuk membantu pelayanan bagaimana pasien yang terkena denda itu tetap bisa dilayani. Kemudian setelah loket denda nanti akan diinput data, ditentukan penyakitnya apa, dendanya berapa. Ini juga ada contoh. Jadi di saat di loket denda nanti akan dikasih form keterangan denda awal. Kenapa dinamakan denda awal? Karena tadi saya katakan denda pada waktu diagnosa pasien masuk. Karena diagnosa pasien masuk dengan pulang itu nggak mesti sama. Misalkan masuk panas. Ternyata setelah dirawat panasnya karena infeksi di mana nanti keluarnya kan beda. Ini. Jadi di sini akan tertulis nama, ini hanya disingkat saja untuk rahasia, kemudian nomor JKN ini untuk nanti pada waktu bayar yang digunakan virtualnya adalah nomor BPJS ini. Kemudian di sini ada keterangan diagnosa awal, kemudian INA-JPG tarifnya berapa dan juga nilai denda. Jadi otomatis di sini akan tercetak nilai dendanya berapa dari hasil hitungan tadi 5% kali berapa bulan kali nilai biaya ini. Bahkan di sini disebutkan keterangannya. Contoh, Anda masuk masa denda pelayanan rawat inap mulai tanggal 2 Desember sampai 16 Januari. Sehingga apabila yang bersangkutan itu ngamarnya tanggal atau MRS tanggal 17, berarti dia sudah tidak kena denda karena sudah melampaui 45 hari. Kecuali kalau sakit itu bisa ditunda aja biar masa denda hilang. Nah, kalau ini kan enggak, namanya sakit darurat ya harus ngurus denda. Bahkan di sini juga dituliskan di mana tempat bayar denda seperti yang saya jelaskan sebelum tadi. Bisa di kantor pos, Bank Mandiri, BNI, BRI, Alfamart, Tokopedia. Bahkan ada kabar gembiranya di Rumah Sakit Kabupaten Kediri ini rencana akan dilayani lewat BRI Link. Di mana? Di koperasi. Kita sudah berbicara dengan bagian pelayanan dan bagian keuangan, bagaimana kalau di koperasi itu didirikan BRI Link sehingga bisa bayar 24 jam baik untuk mengaktifkan yang tadi nonaktif atau mungkin juga untuk bayar denda sehingga keluarga pasien nggak kesulitan. Walaupun di sini ada ATM, belum tentu semua punya ATM. Tetapi kalau ada BRI Link ini akan mempermudah, mempercepat dan mengurangi stres bagi orang yang kena denda tersebut. Setelah bayar denda, baru nanti pasien akan datang lagi ke loket pendaftaran. Jadi kalau sudah denda terbayar, walaupun nggak ada stroke, dia akan otomatis sama BPJS terbuka. Jadi sehingga bisa dicetak SEP, surat elegibilitas peserta. Kalau surat SEP ini sudah tercetak, berarti pasien sudah memenuhi administrasi dengan pelayanan BPJS. Sehingga semua ditanggung oleh BPJS sesuai kelasnya. Sehingga setelah tercetak SEP baru dikasihkan ke ruang perawatan. Jadi cukup sederhana sebetulnya, kalau paham. Sahabat RSKK, itu tadi penjelasan tentang denda BPJS dari Bapak Nery. Bila sahabat RSKK ingin bertanya lebih lanjut tentang masalah denda BPJS, bisa menghubungi petugas informasi dan pengaduan di nomor 081 234 003 484. Terima kasih Bapak Nery atas penjelasannya yang cukup jelas dan informatif sekali. Sahabat RSKK, jangan lupa terus tonton edukasi seputar kesehatan dan ragam informasi RSUD Kabupaten Kediri hanya di RSKK Channel. Saya Wela Wahyu dan Bapak Nery mohon undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!